Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك ومجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ziyadatul habaib al-fudala al-asatid al-kurama wal-hadirin al-ahibba'il a'izah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat taufik, hidayah, inayah dari Allah, pada malam ini kita dikumpulkan. Pada malam ini kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba Allah. Malam ini kita dipilih menjadi hamba yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, menuntut ilmunya Allah, dan juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia, di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bersama insyaallah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara fadilah kita menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman pada dirinya dalam ilmu agama. Jadi suatu bisyarah, suatu kabar gembira kepada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hidup kita isi dalam mengkaji, dalam mempelajari ilmu agama. Karena ketika kita mendalami ilmu agama, kita belajar ilmu agama, di situ terdapat kebaikan Allah terhadap diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan dan selalu menjadi orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, sekarang kita telah memasuki bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban, kalau bahasa orang-orang tua kita yang dulu, ini namanya bulan Roh, ya, Rohan. Iya. Nah, ini bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang mulia. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab, bulannya Rajab, bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan suci Ramadan bulan umatku. Jadi sekarang kita telah berada di bulan Sya'ban. Setelah kita sebelumnya di bulan Rajab, bulan yang amat sangat agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, yang mana Nabi menisbatkan ini bulan kepada beliau, kepada dirinya. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Kenapa? Ada apa? Apa keistimewaan bulan Sya'ban sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan ini bulan kepada dirinya Sallallahu Alaihi Wasallam? Bulan Sya'ban dinisbatkan kepada Nabi bukanlah di bulan Sya'ban tersebut Nabi dilahirkan, karena kita mengetahui bahwasanya Nabi dilahirkan bukan pada bulan Sya'ban, melainkan bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenapa? Ada apa? Nabi menisbatkan ini bulan Sya'ban kepada dirinya. Apakah Nabi lupa bahwasanya beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, sehingga beliau ketika lupa bilang bulan Sya'ban? Wallahi tidak. Kenapa? Nabi bilang bulan Sya'ban itu wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Karena di bulan Sya'ban terjadi suatu perkara yang amat sangat luar biasa, perkara yang amat sangat menggembirakan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini dikatakan dzakara Ibnu Abi Saif Al-Yamani, dikatakan di sini oleh Ibn Abi Saif Al-Yamani bahwasanya annahu inna syahra Ramadan syahru salah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lianna al-ayah inna Allah malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima nazalat fihi. Iya, di sini dikatakan di dalam kitab Ada fi Sya'ban karya Al-Imam Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasani. Di situ di kitab Ada fi Sya'ban beliau menjelaskan, di sini dijelaskan oleh Ibn Abi Saif Al-Yamani. Beliau menjelaskan di antara kenapa bulan Sya'ban dinisbatkan kepada diri Nabi, karena di bulan Sya'ban terjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa yang menggembirakan hati Nabi. Karena di bulan Sya'ban turun ayat sholawat kepada Nabi. Ya, tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi Nabi senang, Nabi bergembira. Saking bergembiranya Nabi sampai-sampai ini bulan dinisbatkan kepada dirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tadi ayat turun di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban dinisbatkan oleh Nabi kepada dirinya beliau, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban bulannya aku, bulannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga di sini dikatakan juga oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengatakan annahu yaqul lailatul nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da lailatul qadri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban, ya nanti sekarang baru masuk kita di malam Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban nanti malam nisfu Sya'ban. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban nanti pertengahan bulan Sya'ban. Ini malam yang mulia. Ya, bulan yang mulia, bulan yang amat masya Allah. Allah memuliakan, orang-orang yang memuliakan itu malam. Dia afdalul layali ba'da lailatul qadri. Ini malam nisfu Sya'ban, malam yang amat sangat mulia, malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Jadi setelah malam Lailatul Qadar, derajat kedua malam yang paling mulia yaitu malam nisfu Sya'ban. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ridwan Allah taala alaihi. Nah, makanya di sini juga dikatakan karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dikatakan dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini termasuk mantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib termasuk sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena
Dikatakan Sayyidina Ali menjadi mantunya Nabi karena beliau menikahi putrinya Nabi yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi mantunya Nabi. Kenapa Sayyidina Ali dikatakan sebagai sepupunya Nabi? Karena Sayyidina Ali ini satu kakek sama Nabi. Kalau Nabi kita Muhammad namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau Ali bin Abi Thalib nasabnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Makanya sepupunya Nabi. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang amat sangat Masya Allah, orang yang amat sangat cerdas. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ali babuha, dan pintunya itu Sayyidina Ali. Saking cerdasnya Sayyidina Ali, orang yang amat sangat pintar, orang yang amat sangat luar biasa. Beliau berkata, beliau di antara kebiasaan beliau, kana yufarrigu nafsahu lil ibadah fi arba'i layalin minas sana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara kebiasaan yang beliau selalu lazimkan setiap tahun, yaitu mengosongkan waktu untuk beribadah di 4 malam. Jadi 4 malam dalam setahun. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikosongkan itu waktu untuk apa? Dikosongkan untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahia awalul lailah min Rajab. Yang pertama, malam yang dihidupkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam 1 tahun. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, walailata al-Idain. 2 malam hari raya. Yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha. Ya, malam takbirannya tuh. Ya, malam takbirannya bukan malam setelah Idul Fitrinya, pas malam takbirannya tuh. Ya, malam takbiran Idul Fitri dan malam takbiran Idul Adha. Yang ketiga, malam yang dihidupkan oleh Sayyidina Ali, walailatul nisfi min Sya'ban. Yaitu yang keempat, maksudnya yang tadi 2 malam dari Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat, walailatul nisfi min Sya'ban. Dan yang terakhir, malam nisfu Sya'ban. Ini 4 malam. Malam pertama awal lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam takbiran Idul Fitri. Yang ketiga, malam takbiran Idul Adha. Yang keempat, malam nisfu Sya'ban. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau kosongkan itu waktu untuk beribadah. Ya, makanya biasanya kita di daerah-daerah kita, di kampung-kampung kita, biasanya kalau malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin 3 kali dengan niat-niat yang baik. Yaitu di antara cara kita mengosongkan waktu untuk mengisi waktu dalam beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pula suatu maziyah, fadilah, keistimewaan di bulan Sya'ban, dikatakan di sini zakara subki anna lailatul nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunubas sanah. Naam. Wa lailatul jumu'ah tukaffiru dzunubas usbu wa lailatul qadr tukaffiru dzunubal umr. Nah, di sini Imam As-Subki mengatakan bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban. Ini di antara mazhab malam nisfu Sya'ban nih. Yang mana sedikit lagi insyaallah kalau kita umur panjang kita akan menghadapinya. Kita akan mengalaminya insyaallah. Tapi ini kita suatu bekal buat kita ketika datang malam nisfu Sya'ban, kita bisa memanfaatkan itu malam dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini Imam Syubki bilang anna lailatan nisfi min Sya'ban, sesungguhnya malam nisfu Sya'ban tukaffiru dzunubas sanah. Ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi kalau kita beribadah, maksudnya kalau kita beribadah di malam nisfu Sya'ban, kita akan mendapatkan fadilah, kita bakal mendapatkan keutamaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa 1 tahun bagi orang-orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban. Iya, bukannya kita di malam nisfu Sya'ban kita diam aja, dosa kita 1 tahun diampuni oleh Allah. Bukan seperti itu. Kalau kita beribadah, kita kosongkan itu waktu untuk beribadah, tafarruq beribadah
lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya kita kosongkan kita punya waktu untuk beribadah kepada Allah. Kita hiasi dengan takwa taat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah di malam tersebut. Apa yang akan kita dapatkan? Yang kita dapatkan dosa kita 1 tahun dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walailatul jum'ah kata Imam Subki, dan malam Jumat. Ya kalau kita beribadah di malam Jumat, bukannya setiap malam Jumat dosa kita diampuni, enggak. Kalau kita menghias malam Jumat dengan ibadah. Nah, tukaffiru dzunubal usbu'. Ini kalau kita beribadah di malam Jumat, dengan ibadah kita di malam Jumat, Allah menghapus dosa kita, mengampuni dosa kita dzunubal usbu' 1 minggu. Tuh makanya. Ya. Dan juga dikatakan juga walailatul qadri, dan keutamaan orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar tukaffiru dzunubal umr, maka Allah akan menghapuskan dosanya seumur hidupnya. Ya, karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, orang yang dapatkan malam Lailatul Qadar ini dia dicatat sebagai orang beribadah kepada Allah khairun min alfi syahr, lebih bagus, lebih baik, lebih afdal. Allah nggak bilang seperti, ya, tapi khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada alfi syahr 1000 bulan. Berapa puluh tahun itu 1000 bulan? 80 tahun berapa? Ya, jadi ini amat sangat penawaran yang amat sangat istimewa. Ini dikatakan dalam kitab Mukasyfatul Qulub karya Imam Ghazali. Ya, di dalam kitab Imam Ghazali, kitabnya yang bernama Mukasyfatul Qulub, ini perkataan. Yang di situ beliau Imam Ghazali menukil karya perkataan Imam Subki. Ya, bahwasanya malam nisfu Sya'ban kalau orang beribadah di dalamnya, maka Allah akan menghapus dosanya selama 1 tahun. Malam Jumat orang yang menghidupkan dengan ibadah, Allah akan menghapus dosanya selama 1 minggu. Dan malam Lailatul Qadar bagi orang yang mendapatkannya, orang beribadah di dalamnya, Allah menghapuskan dosanya seumur hidupnya. Dosanya seumur hidup. Makanya Allah ya fi ta'ah wal ibadah wa taqwa ilallah wa shollallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, semangat dalam memperbanyak wassalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana sebelumnya kita udah tahu di dalam kitab Tuhfatul Asyraf sudah dikatakan. Ya, di sini man qama bi hurmati Rajab wafaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Barang siapa yang beribadah di dalam bulan Rajab, wafaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban, maka Allah akan memberikan taufik kepada dirinya untuk beribadah di bulan Sya'ban. Tuh, bagi orang-orang yang di bulan Rajabnya rajin beribadah kepada Allah, Allah akan berikan taufik. Ketika datang bulan Rajab, dia sebagai ahli ibadah. Juga dikatakan waman qama bi hurmati Sya'ban, dan barang siapa yang beribadah qama bi hurmati Sya'ban, beribadah demi memuliakan ini bulan Sya'ban, wafaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan, maka Allah akan memberikan taufik kepada diri dia sehingga ketika dalam bulan suci Ramadan dia dijadikan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizallahu min Ramadan ila Ramadan, dan barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan jaga diri dia dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Makanya ini sebuah isyarat, kata ulama. Sebuah isyarat, man qama bi hurmati Sya'ban wafaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang beribadah di bulan Sya'ban, berusaha beribadah di bulan Sya'ban, mencapaikan dirinya takwa taat beribadah di bulan Sya'ban, maka Allah akan jadikan diri dia, berikan taufik oleh Allah untuk bulan suci Ramadan menjadi orang yang beribadah takwa taat dekat kepada Allah. Jadi ini sebuah isyarat, kata ulama, bahwasanya orang yang rajin beribadah di bulan suci Ramadan, insya Allah bisa dipastikan dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Ya makanya supaya kita mendapatkan taufik dari Allah untuk menjadi orang yang rajin beribadah di bulan suci Ramadan, maka ini di bulan Sya'ban ayo kita semangat. Di bulan Sya'ban ayo kita berusaha menjadi hamba yang lebih dekat lagi kepada Allah, menjadi hamba yang lebih takwa lagi kepada Allah, menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah, menjadi hamba yang selalu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena di bulan Sya'ban dikatakan bulan Sya'ban ini bulannya bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antaranya juga di dalam kitab Ahza fi Sya'ban, di situ dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki bahwasanya limadza wa madza fi Sya'ban wa fi syahri Sya'ban min al-hawadits wal waqa'i. Dan di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa-peristiwa mayastahiqul ihtimam wal inayah, yang mana wajib kita untuk ihtimam dan inayah, untuk kita perhatikan. Wa sarfil himam wa tawjihil intidar bil ijtimaiyah anna dawatul ihtifal wa nasqul ba'du dzalik. Nah, dan di antara yang terjadi di bulan Sya'ban ialah tahwilul qiblah. Ya, perlu kita ketahui bulan Sya'ban ini ada sesuatu yang terjadi selain turunnya ayat sholawat. Di bulan Sya'ban juga terjadi tahwilul qiblah, yaitu tahwilul qiblah di rubahnya kiblat. Nah, kenapa kiblat itu dirubah? Emang dulu kiblat kita kemana? Ya di sini wakana fi syahr Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ila Ka'bah. Iya, karena sebelumnya ya umat muslim ini, umatnya Nabi Muhammad itu ketika sholat ngadepnya bukan kepada Ka'bah, tapi kepada mana? Kepada Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ketika bulan Sya'ban ya kan, tepat di bulan Sya'ban Nabi SAW diperintahkan oleh Allah. Ya, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk merubah arah kiblat kepada mana? Kepada Ka'bah. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi waqad kana sallallahu alaihi wasallam yantadir dzalika bi raghbah qawiyah wa yaqumu fi kulli yawm muqalliban wajhuhu ila sama' wa yatarakkabu al-wahyi rabbani hatta agarra Allah alaihi aynahu wa atahu manahu haqqqa matlubahu bima ardahu wa nazala qawluhu ta'ala wa qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini udah berharap kepada Allah, mau minta kepada Allah nggak enak, tapi berharap melihat langit, hatinya pengen. Coba kata beliau dalam hatinya, kalau kiblat ini diarahkan ke Ka'bah, ya Ka'bah ini Baitullah, tapi ketika itu kita menghadap kalau sholat ke Baitul Maqdis. Ini keinginan Nabi. Nabi gak berani ngomong, cuma melihat ke langit, hatinya berharap. Akhirnya Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Allah tahu bahwa akhirnya Allah menurunkan ayat. Allah memberikan waqad nara taqalluba wajhika fis sama' fawalli wajhaka syatrul masjid fawalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya kata Allah tahu apa yang terbesit di dalam hatimu. Kenapa kamu melihat ke langit? Allah tahu apa yang terjadi, apa sebabnya. Sampai Allah bilang apa? Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kalau kamu mau pindahkan ini kiblat, ente mau kemana wahai Muhammad? Kamu mau pindahkan kiblat ini kemana? Atas kehendakmu, atas keridhaanmu ente pindahkan. Ya saking cintanya Allah kepada Rasulullah. Akhirnya Allah bilang lagi, Nabi Allah tahu bahwasanya Nabi pengen kiblatnya ditaruh ke Ka'bah. Akhirnya Allah tegaskan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka arahkanlah kiblat ini kepada Masjidil Haram, yaitu kepada Ka'bah. Ya ini tragedi pemindahan arah kiblat yang dulunya ke Baitul Maqdis jadi ke Baitul Haram yang ada di Makkah, yaitu terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, Allah itu amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mencintai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ya makanya kita di dunia harus cintain
orang yang dicintai oleh Allah. Agar apa? Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah, keridhaannya Allah. Nah, sampai-sampai Allah bilang apa dalam Al-Quran? Wa misdaqu qawluhu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan sesungguhnya Allah akan memberikan kamu wahai Muhammad, kepada engkau wahai Muhammad, fatardha, sampai kamu ridho. Ente mau apa wahai Muhammad? Aku akan berikan sampai kamu ridho. Iya, ini saking cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ketika turun ini aja nggak mikirin dirinya, nggak mikirin keluarganya, nggak mikirin harta, nggak mikirin dunia. Kita lihat di dalam kitab tafsir Jalalain, ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, ini surat Ad-Duha. Di situ Allah bilang, "Idzan ya Rabbi la arda wa wahid ummati finnar." Kalau begitu ya Allah, aku enggak ridho ada satu umat aku masuk neraka. Itu cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Makanya lucu, kita sebagai umatnya kita nggak cinta sama Rasulullah. Kita tidak menjaga kehormatan Rasulullah, kita nggak membela Rasulullah, kita tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya, kita tidak marah ketika Rasulullah dihina. Ya, kita tidak cemburu ketika Rasulullah dilecehkan. Kita nggak perbanyak salawat kepada Rasulullah. Ini lucu, Rasulullah udah cinta sama kita. Jangan sampai cintanya Rasulullah ini kita tidak pergunakan sebaik-baiknya. Ya Allah, Rasulullah udah cinta kita, masa kita orang yang dicintai nggak tahu diri? Ya, jangan sampai ketika kita di akhirat kita melihat Rasulullah nggak kenal sama kita. Ya, emang ada orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah. Nah, ada orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah walaupun itu umatnya nanti di akhirat. Di dalam kitab Mukasyfatul Qulub juga di situ Imam Ghazali mengatakan, di situ Imam Ghazali menceritakan bahwasanya nanti ada ketika ada orang, Imam Ghazali menceritakan di kitab tersebut, ada orang bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngelihat dia seperti biasa, nggak ada senyumnya, habus, diam aja. Dia ngelihat datang ke depan Nabi bawa muka ke sebelah kanan. Dia datang dari sebelah kanan, Nabi bawa muka ke sebelah kiri. Dia datang dari sebelah kiri, Nabi bawa muka lagi. Tadi ya Rasulullah, anak min ummati, kami ini termasuk umatmu ya Rasulullah. Apakah kamu tidak mengenal diriku ya Rasulullah? Akhirnya apa kata Nabi? Ana la adri. Aku tidak mengenalmu. Ana ma'arifuka. Aku tidak kenal dirimu. Siapa dirimu? Tidak dikenal oleh Nabi padahal umatnya Nabi. Kenapa? Akhirnya ini orang bangun dari tidurnya, dia menangis, dia bersedih. Apa yang terjadi kepada dirinya sehingga dia tidak dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia termasuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia menceritakan perihal mimpinya kepada para ulama. Akhirnya salah satu ulama ada yang memberikan jawaban yang menurut dia emang ini yang dia alami. Satu ulama berkata, mungkin dirimu tidak dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kamu jarang sholawat kepada beliau. Kamu tidaklah sholawat kecuali di dalam sholat. Karena kita kalau sholat kita pasti baca sholawat. Kapan kita baca sholawat ketika sholat? Kita baca sholawat ketika sholat, yaitu ketika tasyahud. Karena sholawat kepada Nabi di waktu sholat itu termasuk min arkani sholat, termasuk rukunnya sholat. Rukun sholat kalau kita tidak datangkan, kita tidak bacakan, ini sholat kita nggak sah. Iya. Akhirnya dia pikir mungkin memang aku jarang bersolawat kepada Rasulullah, aku jarang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia hari dia perbanyak solawat kepada Rasulullah. Diperbanyak solawat kepada Rasulullah. Orang kalau udah tahu manfaat solawat, dia gak bakalan meninggalkan solawat. Kalau kita bisa lihat pada diri kita, perubahan pada diri kita. Coba yang hari ini kita sedikit solawatnya kepada Nabi, besok kita solawat kepada Nabi paling sedikit 300, paling sedikit 300. Jangan susah-susah nyari waktu. Setiap habis sholat kita baca solawat 50. Ya, habis sholat kita baca salawat 50 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sigo salawat yang lainnya.
atau yang pendek-pendek supaya kita bisa merasakan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50 nggak nyampe 5 menit, 3 menit nggak nyampe, 1 menit mungkin. Ya, coba kita lihat hari kita, apa yang kita rasakan, perbedaan apa yang terjadi pada diri kita ketika kita hiasi kita dengan berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya dia perbanyak bersalawat kepada Nabi. Diperbanyak salawat kepada Nabi yaum minal ayyam. Setelah beberapa lama, akhirnya dia diberikan anugerah lagi oleh Allah sehingga dia bisa berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma perjumpaan yang kedua ini berbeda dengan perjumpaan yang pertama. Perjumpaan yang pertama Nabi diam aja, terlihat Nabi cuek kepada dirinya. Perjumpaan yang kedua Nabi tersenyum kepada dirinya. Oh, kita bisa bayangkan gimana kita disenyumin oleh Rasulullah. Ya, kita disenyumin oleh atasan, kita disenyumin oleh pejabat, kita sudah senang. Disenyumin oleh guru, kita sudah senang. Gimana rasanya kita bayangkan kita disenyumin oleh Rasulullah, orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita, orang yang bisa menolong diri kita. Iya, kalau kita mati-matian belain orang di dunia, belum tentu ini orang bisa membelain kita di akhirat. Tapi ketika kita bela Nabi, banyak salawat sama Nabi, cinta sama Nabi, wallahi Nabi bakal memberikan syafaat kepada ente. Wallahi, ente banyak salawat sama Nabi, jangan ente di akhirat, ente di dunia udah dibantu sama Nabi, udah diberikan syafaat oleh Nabi. Iya, seketika sakaratul maut dibantu, ente baca talqin oleh Nabi. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita terusin dulu. Kenapa? Akhirnya ya Rasulullah, kenapa berbeda? Kata Nabi apa? Al-an a'rifuka. Sekarang aku udah kenal sama kamu. Kok seperti itu? Jadi perlu kita pahami, yuradu alaihi amal ummati fi yaumil itsnain wal khamis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disetorkan amalan-amalan umatku, kata Nabi, jadi setoran kita nih, amal ibadah kita nih disetorin kepada Nabi fi yaumil itsnain wal khamis, setiap hari Senin dan hari Kamis. Jangan ente kira ya Nabi gak kenal dengan keadaan kita, gak kenal sama kita, amalan kita, perbuatan kita. Seminggu 2 kali Nabi mengetahui gimana diri kita, gimana amalan kita, apa yang kita perbuat. Tahu diri, tahu malu, malu kita sama Nabi. Jangan kira oh Nabi udah di alam sana gak tahu gimana keadaan kita. Kata siapa itu? Nabi tahu gimana keadaan kita. Amal kita seminggu 2 kali disetorin sama Nabi. Iya, Nabi tahu umatnya saling bermaksiat. Nabi tahu umatnya sering bersolawat kepadanya. Nabi tahu umatnya hatinya itu baik, yang sering silaturahmi, yang sering sedekah, yang sering menolong orang. Nabi tahu umat yang muhibbin, umat yang hormat kepada ulama, umat yang benci sama ulama. Nabi tahu semuanya. Jangan kira Nabi nggak tahu. Wallahi Nabi tahu. Amal kita Nabi bilang, yuradu alaihi amal ummati fi yaumil itsnain wal khamis. Disetorkan amal kita umatnya nih kepada Nabi pada hari Senin dan juga hari Kamis. Makanya kita kira Nabi nggak tahu gimana keadaan kita. Ya, makanya kita Allah fi sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bersolawat kepada Rasulullah khususnya di ini bulan. Di bulannya sholawat. Ini bulannya sholawat. Banyak di sholawat kepada Nabi, bukan yang bersolawat, banyakin sholawat kepada Nabi. Kalau orang udah sering bersolawat, itu bakal lihat perbedaan pada diri ente. Ente bisa buktikan satu hari yang kita nggak bersolawat sama Nabi, sama satu hari kita bersolawat paling sedikit 300, apalagi 500. Ente bisa buktikan. Kalau nggak ada bedanya gitu, bilang kepada Anda. Di situ Allah pastikan orang bersolawat, Nabi yang pastikan orang bersolawat kepada Nabi, yang banyak solawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Idan tughfar dzamba wa tughfar amak. Orang banyak menjadikan waktunya untuk banyak bersolawat kepada Nabi, tughfar amak wa tughfar dzamba. Kegalauan pada diri dia dihilangkan oleh Allah dan dosanya diampuni oleh Allah. Apa sih yang bikin kita sumpah? Nggak punya duit, dihilangkan tuh. Kita dikasih punya fulus. Ya, pokoknya sebab yang bikin kita itu sumpah dihilangkan oleh Nabi, sehingga kita nggak menjadi orang yang sumpah, orang yang tenang hidupnya. Nggak punya fulus, dikasih fulus, dimudahkan pintu rezeki oleh Nabi, nggak punya apa, dikasih semuanya sama Nabi, sehingga kita nggak sumpah hidup di dunia. Ini bisa kita dapatkan kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kita mikir salawat hanya harus di dalam masjid, ngadep kiblat dan yang lainnya. Itu lebih afdol. Tapi ketika kita lagi jalan di jalan, kita lagi naik motor, kita lagi kerja, ya kita lagi di rumah, lagi diam, kita baca salawat, qabul salawat kita. Apa kata ulama? Adimi salata ala Nabi Muhammadin fa qabulu hadma bi ghairi taraddudi a'maluna baina qabul wa raddiha ila salah ala Nabi Muhammadin. Di sini dikatakan adimi salah ala Nabi Muhammad, perbanyakkanlah, lazimkanlah, dawamkanlah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hamman bighairi taraddudi, dan qabulnya salawat itu dipastikan bighairi taraddudi, tanpa ada keraguan di dalamnya. Pasti dikabul oleh Allah, pasti diterima oleh Allah pahala salawat. Amaluna bainal qabul wa raddi, amal-amal kita itu antara diterima dan juga ditolak oleh Allah, tergantung keikhlasan kita dalam beramal. Kita punya salat, belum tentu salat kita diterima oleh Allah. Kalau kita ada riya, kita nggak sah kita punya salat. Kalau kita di situ pengen dilihat sama orang, pengen dialam sama orang, ataupun kita pengen sombong-sombongan ketika beribadah, nggak diterima oleh Allah. Begitu juga sedekah kita. Kalau kita punya sedekah pengen dilihat sama orang, pengen dipuji sama orang, nggak ada ikhlas di dalamnya, nggak diterima oleh Allah, ditolak. Amaluna bainal qabul wa raddiha, amal kita di antara diterima dan ditolak oleh Allah. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad itu amalnya langsung dipastikan qabul oleh Allah Subhanahu, dikabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita bilang bahwasanya orang baca salawat sama Nabi, syafaatnya bukan kita bisa lihat cuma di akhirat, di dunia udah bisa. Di dunia udah bisa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Orang yang pernah melihat aku di dalam mimpinya, fasayarani fil yaqظah, maka dia akan bisa melihatku dalam keadaan sadar. Dan kata ulama, ini paling tidak yaqظah ini ke dalam bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar ini ketika kita sakaratul maut. Detik-detik penentuan ente ini bagi orang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Cuman kalau ketika kita pernah dalam hidup kita walaupun sekali bisa mimpi melihat Nabi Muhammad, Nabi yang jamin bahwasanya ente bakal bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar. Kata ulama paling enggak itu dia bisa melihat Nabinya ketika sakaratul maut. Tuh. Kalau kita ingin sakaratul maut kita didatengin sama Nabi, ditalkinin sama Nabi, didampingin oleh Nabi, ditemenin sama Nabi, makanya kita harus bisa melihat Nabi ketika kita hidup. Dengan apa kita bisa melihat Nabi? Kita bisa melihat Nabi yang pertama dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Kita bisa cinta sama Nabi dengan kita menghormati para pewaris Nabi, yaitu pewaris dari segi nasab dan juga pewaris dari segi ilmu. Pewaris dari segi nasab kita muliakan para habaib keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pewaris Nabi. Dan juga ulama, pewaris ilmunya Nabi, kita hormatin. Jangan kita pilih-pilih, hati-hati. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ya kan Allah itu bilang kurba itu enggak ini korobah Nabi, yang namanya korobah Nabi wajib kita hormatin. Enggak mikir oh dia ini yang pro sama ini yang ini, enggak, pokoknya siapa korobah Nabi wajib kita cintai. Begitu juga ulama. Ya kan? Terus kita bisa melihat Nabi dengan apa? Kita berkhidmat dengan umatnya Nabi, kepada umatnya Nabi. Melihat ada orang yang lagi butuh, kita bantu. Tetangga nggak punya beras, lagi butuh banyak utangnya, kita kasih. Ya, kepada orang kita lihat rumahnya lagi kebanjiran seperti sekarang di Banten, kita kirim donasi. Ini suatu yang bisa menggembirakan Nabi. Nabi itu cinta kepada umatnya dan mencintai orang cinta kepada umatnya. Ya kalau kita pengen dicintai oleh Nabi, cintai umatnya Nabi, bantu umatnya Nabi. Iya, Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu umatnya, membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Atau kalau kita lihat saudara kita yang lagi kebanjiran, kita lihat sekarang ini di Banten. Iya, terus dari Serang, alhamdulillah
udah surut, sekarang ke Cibaliung. Cibaliung, alhamdulillah kemarin kita habis kirim juga ke sana, masih banjir sekarang di sana. Ya kita kirim lagi donasi ke sana. Kalau kita membantu hamba Allah, berarti kita menjadikan diri kita orang yang pasti dibantu oleh Allah. Jadi seperti itu pemikirannya. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Selama kita membantu hamba Allah, kita pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya bantu juga banyak bersolawat kepada Nabi, cintai para pewaris Nabi. Dan jika kita bantu hambanya Nabi dan kita selalu merasakan kangen dengan Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi ada 4 tuh. Ada 4 cara yang paling cepat kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pertama, banyak salawat kepada Nabi. Yang kedua, cintai pewarisnya Nabi. Yang ketiga, kita bantu umatnya Nabi. Yang keempat, kita harus rindu kepada Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi bersama Muhammad SAW. Semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Nabi, yang disayangi oleh Nabi, yang dikenal oleh Nabi, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Amin Allahumma amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.